Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia, Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat memasuki awal pekan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Moga-moga dengan merayakan Hari Cinta Kasih, Hari Valentine hari ini, semakin mengobarkan semangat untuk mengasihi saudara, mengasihi sesama di dalam segala aktivitas dan karya pelayanan kita. Hari ini gereja merayakan saudari-saudara peringatan wajib Santo Cyrillus. Dia seorang pertapa dan Santo Methodius seorang uskup. Saudara saudari-saudara mengajak kita semua merenungkan Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai 13. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para leluhur kita, nenek moyang kita di Indonesia, mewariskan kepada kita, katakanlah itu pepatah atau kata bijak atau kata mutiara yang sungguh mendalam maknanya, yang sungguh bisa menjadi inspirasi bagi kita dalam menilai realitas sosial yang terjadi di sekitar kita. Katakanlah misalnya pepatah tong kosong nyaring bunyinya. Sebuah pepatah yang sangat bermakna, atau air beriak tanda tak dalam. Atau juga pepatah yang mengungkapkan kerendahan hati, misalnya ilmu padi makin berisi, makin merunduk. Atau kadang-kadang kita juga mendengar atau mengungkapkan pepatah ini, diam-diam ubi berisi. Saudari-saudara, pepatah-pepatah atau peribahasa-peribahasa ini menurut saya sungguh mengungkapkan realitas keseharian kita, realitas sosial yang terjadi di antara kita manusia, bahwa orang yang suka membual, orang yang suka banyak bicara, terlalu banyak omong, biasanya dangkal, kurang pengetahuan, kurang mampu, dan sebaliknya saudari-saudara. Orang yang ahli, orang yang penuh dengan pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya, orang yang bermartabat biasanya itu tenang. Demikian juga dalam hal status sosial, entah kaya miskin. Profesor Renal Kasali, guru besar Universitas Indonesia, mengatakan orang yang benar-benar kaya itu biasanya tidak menampilkan diri. Tapi kalau ada yang menampilkan diri sebagai orang kaya, sangat mungkin bahwa sebetulnya dia bukan orang kaya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam perikop Injil hari ini menolak untuk membuat tanda yang diminta oleh orang-orang Farisi. Pada masa itu memang sering muncul Mesias-Mesias
palsu yang tampil dengan segala kemegahan, tampil dengan menjanjikan hal-hal yang besar kepada masyarakat. Secara tidak sadar terbentuk konsep bahwa seorang Mesias haruslah bisa membuat sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa, yang mencengangkan hati banyak orang. Dia harus seorang manusia super yang bisa melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang kebanyakan, atau oleh manusia biasa, atau manusia yang biasa-biasa saja. Yesus, saudara-saudara, sebetulnya mampu berbuat demikian. Dia tidak kurang kemampuan untuk memberikan tanda seperti yang mereka harapkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa tujuan hidup Yesus bukan untuk memikat orang. Bukan untuk membuat orang kagum. Bukan untuk membuat orang kemudian menilai dia sebagai Superman, superpower, sebagai jagoan. Sama sekali jauh dari pikiran Yesus. Yesus ada untuk menyadarkan umat manusia, termasuk kita saudara-saudara, tentang karunia Allah yang sudah, yang sedang, dan akan dicurahkan kepada kita manusia melalui kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Kehadiran Tuhan tidak harus disertai dengan tanda-tanda luar biasa, tanda-tanda yang dahsyat, apalagi menakutkan. Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa manusia biasa. Mujizat yang luar biasa pun tidak menjadi jaminan bahwa orang-orang Farisi itu bisa menerima dirinya, menerima diri Yesus sebagai Mesias. Tidak ada jaminan apapun. Kunci pembaharuan diri mereka, yaitu orang-orang Farisi ahli-ahli Taurat, saudara-saudari, bukan ada pada mujizat yang dilakukan oleh Yesus, melainkan oleh posisi batin mereka yang memang sudah mereka tetapkan, yang sudah mereka ambil. Karena mereka sudah mengambil posisi berseberangan dengan Yesus sendiri. Maka tanda sehebat apapun, sedahsyat apapun, itu tidak akan meyakinkan mereka. Sungguh tidak akan meyakinkan mereka. Dan Yesus tahu itu. Apalagi makna mujizat Yesus itu bukan untuk menunjukkan kehebatan Yesus. Sama sekali bukan. Tetapi untuk menunjukkan kemuliaan Allah dan cinta Allah kepada manusia dalam dan melalui diri Yesus Sang Mesias. Bukan untuk sarana menonjolkan diri. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu seseorang atau kita manusia yang seringkali skeptis. Bukan untuk memenuhi tantangan dari orang-orang Farisi. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Yesus bukan tong kosong yang nyaring bunyinya. Yesus adalah tokoh yang penuh karisma, penuh dengan daya ilahi. Namun semua daya itu diarahkan hanya kepada satu tujuan, yaitu keselamatan manusia, keselamatan kita. Pola inilah yang sebetulnya perlu kita pakai di dalam penghayatan iman kita, saudari-saudara. Kita beriman menurut standar kita sebagai manusia, lengkap dengan segala kelemahan dan kekurangan. Tuhan berbicara kepada kita dalam batas-batas kemampuan kita. Kita hanya perlu meningkatkan sebetulnya kepekaan rohani, kepekaan hati, agar dapat menyelami kehadiran Tuhan di dalam peristiwa hidup sehari-hari. Saudari-saudara, coba pandang matahari yang senantiasa terbit dengan cemerlang pada pagi hari. Coba pandanglah kelopak bunga yang indah, yang bisa saja ada di halaman rumah Anda, di pendopo Anda.
Nikmati hembusan angin segar tiap-tiap saat, tiap-tiap hari. Mengapa kita harus membutuhkan mujizat yang dahsyat? Mengapa kita harus membutuhkan tanda yang luar biasa? Mengapa? Kita sungguh tidak butuhkan itu semua. Kita hanya perlu menyadari bahwa ketika kita masih mampu bernafas saat ini, itu karena karunia Tuhan. Bahwa Anda masih mampu melihat hari yang baru, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Bahwa Anda saat ini masih mampu melakukan berbagai macam aktivitas dalam segala situasi dan kondisi, itu karena Tuhan menyelenggarakan. Tanda apa lagi yang harus kita minta? Tanda apa lagi yang akan memuaskan rasa ingin tahu kita? Sungguh kita tidak membutuhkan itu. Kita hanya perlu percaya Tuhan memelihara hidup kita tiap-tiap hari. Justru saudara-saudara sebaliknya, bukan kita yang meminta tanda kepada Tuhan. Kitalah yang harus memberi tanda kepada Tuhan bahwa kita sungguh beriman. Bahwa kita sungguh mengasihi Dia. Bahwa kita sungguh percaya dan mengikuti kehendak-Nya. Tanda apa yang mau Anda berikan kepada Tuhan? Saudari-saudaraku, hari ini dunia, ya bisa dikatakan begitu, merayakan hari Valentine, hari cinta kasih. Meski tidak ada dasar tradisi, apalagi dalam tradisi gereja Katolik, tidak ada. Tetapi ini sudah menjadi perayaan manusia sedunia. Sebagai sebuah perayaan yang baik. Cinta kasih itu sesuatu yang baik. Kita bisa mengatakan tanda apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, bahwa kita sungguh mencintai Dia, bahwa kita sungguh mengasihi semua ciptaannya, bahwa kita sungguh mencintai sesama yang ada di sekitar kita, teman seperjalanan menuju kepada Tuhan. Kitalah yang harus memberi tanda kepada Tuhan, bukan Tuhan yang memberi tanda kepada kita. Selamat beraktivitas dengan penuh cinta kasih. Pastikan bahwa segala aktivitas Anda, segala pekerjaan, pelayanan, perjumpaan, atau apapun hari ini, memberi tanda kepada Tuhan bahwa kita sungguh mengasihi Dia. Kita sungguh mengasihi sesama, bahwa kita sungguh mengasihi seluruh alam ciptaan Tuhan yang baik adanya. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami. Kami manusia seringkali memang meminta tanda hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu kami. Atas rasa penasaran kami terhadap kehadiran-Mu, ampuni kami. Moga-moga bukan Engkau yang memberi tanda, tapi kamilah yang harus menunjukkan tanda bahwa kami mencintai-Mu, bahwa kami taat pada kehendak-Mu, bahwa kami tekun melaksanakan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengasihi siapapun, sesama manusia, sebagai tanda bahwa kami sungguh mengasihi Engkau sendiri. Soalnya Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.